Eldorado, kita berangkat untuk menyaksikan bersama-sama jadi mana suaranya. Keren. Rame, weh. Banyak warga Bandung, banyak juga yang datang nih jauh-jauh ke Bandung ya. Iya, mantep nih baru Dakwel nih pokoknya. Baru Dakwel. Tapi ngelihat sebenarnya tadi yang dibahas sama panelis juga ya, biasanya kalau ngelihat ada one-one yang udah mulai masuk ke hero pilihan, biasanya di matchup sama Irbitel ya. Yep. Tapi masih dengan bermain Moskov kali ini untuk Haisnya cukup berbeda, harusnya akan main agresif juga, tapi Moreno dengan Valentina yang tadi baru saja dapat Maniac, apakah akan kembali nih menjadi kunci kemenangan untuk Bikitan Alpha? Weh, didorong berhasil karena tadi ya untuk beberapa player contoh dari Roundel sendiri sudah mengeluarkan dari Purify-nya numpang lewat lupa padahal. Benar. Dan ngeliat dari Haisnya juga di sini benar-benar main super safety ya, di bawah Firmness, di bawah Tenacity juga. Dan Tenacity ternyata yang terpilih juga dari Roundel. Dia nggak mau kalah Pong, dia nggak mau nerima damage yang besar nantinya untuk di area middle-nya tentunya. Tapi kalau misalkan ngeliat dari head to head ini masih sama sih seperti game yang pertama tadi ya. Moskov versus One-One. Waduh, ditempelin kayak begitu dekat banget jarak ya. Sementara sekarang udah terlihat ya pergerakan dari Super Ken akan pergi ke arah mana dengan beberapa part item yang sudah mulai jadi. Masih pecahan-pecahan aja, cuman ngeliat dari Alter Ego mereka, Wah. nah itu poke damage-nya, serangan kejutnya. Wait, Spiro Alpha langsung dikeluarkan dan Ki. Mau tidak mau flicker pun harus dikeluarkan. Farming speed cepet sih untuk Nolan. Tapi masalahnya adalah siapa yang nantinya bisa menginjak ke area rerumputan agar tidak kena serangan kejut nih dari Roundel yang bisa datang kemana aja. Yap. Sementara Nino sekarang dengan Buveusnya, kita tahu ya di babak regular season dia mendapatkan begitu banyak respect terhadap satu hero tersebut dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kalau Turtle yang pertama akan didorong jauh banget kan? Namun Ais mendapatkan gangguan di area bawah. Karena tadi retry-nya kepancing juga sih ya untuk selamatin orange buff, tapi diversion. Waduh. Super Ken? Oke ya, the Spear of Destruction yang gak connect karena siapapun tapi Super Ken terjebak sendirian. Dan Super Ken menjadi korban yang pertama. Dan itu dia gameplay Alter Ego yang benar-benar berani tabrak dan juga commit stick together. Dan itu berhasil membuat akhirnya mematahkan jalur yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ngecek ke area purple buff tadi dengan diversionnya dan ketahuan Super Ken mau nyebrang, ini langsung ditutup jalannya. Ya, insting yang cukup baik tadi sepertinya dari Owen ya. Untuk tidak terlalu masuk juga ke dalam area rumput dan yang ada di area mid. Dan purple buff sekarang didapatkan oleh Nael kembali harusnya. Tapi Owen kembali mundur. Tapi sebenarnya kayak ngeliat dari Tigreal sekarang lumayan agak susah sih. Ini Owen bisa jadi cancellation banget dengan Bigutnya, dengan Dawn of King-nya juga. Sementara ngeliat lagi nih. Wait, Roundel di area mid. Saat win terakhirnya dan Roundel pun menjadi korban tanpa ada penjagaan sama sekali. Yap, dan itu adalah target yang cukup empuk ya tentunya. Apalagi dengan Purify spell yang dibawa juga. Nggak akan bisa kabur lebih jauh lagi nih untuk Roundel. Dan perlahan kali ini dari Bigetron Alpha juga mereka bakal coba untuk melakukan hal yang sama harusnya. Mereka bakal bermain bersama-sama. Kebetulan diversion yang di copy nih. Yap, terlihat mau pindah atau tidak, hehe. Dan benar saja, coba kita akan seperti apa nanti kejadian ini ya. Kayaknya nggak bakal dipaksa juga kah? Bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu sementara melihat dari Eman yang bakal coba ditabrak. Glorious Pathway dikeluarkan tapi sepertinya ada Spiro Alpha yang tidak terlalu optimal. Hingga membuat dirinya pun langsung saja mentok area tersebut. Ada dua player menjadi korban sekarang dari Alter Ego. Ini benar-benar komit ya, Spear of Alpha tadi sedikit mentok ke tembok. Sampai akhirnya gak bisa kabur lebih jauh dan Wah, Ais. Ace-nya langsung dikepung kayak begini. Seperti apa lagi nasibnya Ace? Tidak akan bisa bertahan dan benar menjadi korban tambahan. Dan Nino sudah mulai hadir. Mereka sepertinya ingin membalaskan keadaan dengan adanya tadi sana yang udah dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Dan beberapa player sekarang udah mulai langsung saja disikat. Dimana Eman menjadi korban, bahkan Ki menjadi korban yang kedua. Cukup lama ya dari Bigetron Alpha ada di bawah sampai akhirnya Alter Ego juga siap lagi untuk bisa membalaskan keadaan. Sehingga keunggulan yang tadi dipegang, ini lumayan bisa dinetralisir nih sama Alter Ego. Wah, Nino pede banget loh. Ninonya maju jauh banget ke area terdepan tapi Purple Buff masih berhasil diamankan. Hanya saja Super Look harus menjadi pulan-pulanan. Adaptif gameplay ini dia yang terjadi dari kedua belah tim juga. Bigetron Alpha nggak mau kalah, mereka main stick together. Tapi ternyata Alter Ego memanfaatkan adanya overextend yang dilakukan oleh Bigetron Alpha di arah bottom lane. Dan akhirnya satu kerugian kecil, ini bisa dibalikan keadaannya loh. Ya, harusnya yang dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak loh ya. Akhirnya di-reduce lagi nih keuntungannya. Ditahan lagi Ditahan nih. lagi loh. Iya, dan
Sebenarnya kalau ngeliat dari Moreno-nya juga dia punya diversion yang selalu di copy ya, serangan kejut. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego, mereka punya sisi power yang berkelanjutan. Tapi ada game fact nih, di antara semua regen MPL, Moreno menjadi satu-satunya mid laner yang mendapatkan Maniac. Gokil. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Gokil Moreno. Mantap nih. Moreno. Well lah pokoknya dah. Ya pokoknya kalau udah di Bandung udah well aja pokoknya. Well. Gong sanggang sereng well. Oke. Tapi ya ngeliat lagi nih, sekarang akan ada inisiasi team fight, Konsil. Oke, Nael akan seperti apa lagi? Replosion tadi udah langsung masuk ke dalam tubuh Nael. Lagi dan lagi harus menjadi korban. Lebih sering sepertinya Moreno yang menggunakan untuk teleportasinya loh. Iya, dan juga ini ngeliat Nael dengan Alpha tanpa Matilda. Alpha yang gak bisa bergerak lebih jauh lagi. Dengan mobilitas yang terbatas. Ini benar-benar jadi targeting terus-terusan nih. Biggitron Alpha tahu. Karena Nael ini bakal bisa jadi ancaman nantinya. Dan akhirnya Nael lah yang ditarget terus-terusan tanpa adanya spell. Yang bisa membuat dirinya selamat. Iya loh. Sementara kita lihat belum ada emang perpindahan tempat atau teleportasi yang emang benar-benar baik yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Belum ada setup yang begitu terlihat dengan adanya Lui yang mereka milikin. Tapi malah 2 kali mereka remuk gara-gara itu loh. Iya, jadi kayak senjata makan Tuhan bisa dikatakan. Senjata makan Tuhan ini benar-benar senjata makan Tuhan. Dan sekarang turtle yang ketiga sudah terlihat. 2 diamankan oleh Alter Ego. Dan apakah akan menjadi perfect turtle atau bakal dipaksa diambil nih sama Biggitron Alpha? Nah ini dia pertarungan. 5 lawan 5 kakak, naik Flowchat-nya dan juga Flicker tadi udah langsung dikeluarkan di mana turtle-nya. Berhasil diamankan oleh Supercat. Tapi kita juga Supercat harus meregang nyawa di dalam hal tersebut. Eman yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan karena weakness point. Tertinggal sendirian di bagian belakang Superloop. Bagaimana nasibnya satu yang terakhirnya. Masih berhasil bertahan, masih bisa kebaikan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. 3 berbanding 1 kali ini. Eman! Hehehe, di tempat yang berbeda. Eman pun masih berhasil selamat. Ada Needles of Flower yang dikeluarkan dan Eman masih bisa melenggang bebas. Itu kayak agak sedikit miss target ya. Ada diversion tapi ada 2 target nih. Moreno atau Eman? Yap. Eman bisa jadi makanan empuk tapi ternyata Moreno yang target. Moreno masih bisa kabur juga dengan satu ball flicker yang dimiliki. Sehingga kali ini... Walah. Oke. Enggak, tidak balik enggak. arah rupanya. Enggak ya, jangan terlalu maksa juga karena kebetulan implosionnya belum siap nih untuk key-nya juga. Dan lihat Moreno. Sebenarnya di sini ada satu Brave Smite ya yang dibawa ya. Rupanya dia durable banget nih. Agak jarang-jarang kan biasanya Impurage. Yap. Karena damage-nya juga kan ya untuk dari Brave Smite sendiri itu pun connect kan. Kalau emang connect ke arah hero ya wes bakal nikmat banget ya. Oke. Tapi yang ngeliat dari Biggitron Alpha kembali ya. Levelnya terbilang cukup unggul sekarang Supercat di atas dari Nael. Dan Winter Crown ini akan menjadi satu lagi jawaban untuk bisa menghalau bagaimana. Wah. Eman sebenarnya dari tadi masih nahan banget crossbow tank-nya ya. Mulai dikawal nih kayak itu. Apa tuh? Oh iya. Jangan biarkan Nael sendirian. Iya, Nael mulai dikawal. Nael sekalinya sendiri 2 kali hilang loh. Oke. Dan satu buah glowing one sudah selesai dari Calamity River tuh ya. Buset, Masih lama, belum Pak. move on ya. Lama juga Starlium tuh. Sight nih yang di-build dari Moreno sebagai item pertamanya cukup template. Di game pertama tadi juga memang build-nya nggak beda jauh. Sementara kali ini dari Lord akan segera muncul dan Alter Ego dalam posisi yang harus mundur. Wah mau di all in dong, Emo Pendetnya dikeluarkan tapi terlalu tebal dengan Revitalize yang memang sudah dibuka. Moreno siap untuk bisa membackup rekannya. Oke, masih mundur terlebih dahulu, nggak bakal dipaksa dan kembali harusnya ngelihat dari Hais dia punya potensi untuk jalanin lane jauhnya nih. Yap. Dengan Spear of Destruction bisa join the fight-nya, tapi belum kelihatan sejauh ini. Sementara yang dikirim untuk bisa jalanin lane jauh, Emo Vendor. Web berhasil menangkap Carousel Player, namun untuk sekarang tertangkap basah dan dibalikkan keadaan dari mana implosionnya. Owen yang menjadi korban di dalam satu setup yang mereka bangun. Tapi itu informasi yang cukup mahal ya, gak ada implosion, tapi gak ada Owen juga sekarang. Waduh, mau dibalas ini. Oke, ada konsil yang sudah terlihat di dalam area tersebut, tapi hanya menjadi satu gertakan saja. Dan gak dilanjut ya, ternyata inner turretnya di area top lane. Hais memilih untuk recall terlebih dahulu, bermain aman aja. Dan memang Lord bisa didapetin sama Biggitron Alpha nih. Dan defensifnya ini terbilang cukup terbatas dari Alter Ego untuk bicara tentang high ground. Bener-bener ngandelin Hais nantinya. Nih, Lordnya pun sudah bergerak di area tengah. Belum ada landing jauh yang emang dijalankan kembali.
Dan mereka masih bersiap untuk bisa nge-defense habis-habisan. Inner turret udah mulai ke expose sekarang, atasnya bakal coba untuk dipaksa dulu. Oke, ada perpindahan tempat juga di depan yang berbeda. Dan ini dia, ada satu sandwich yang dilakukan. Di mana King-nya sekarang berhasil mendorong tadi dengan Secret Hammer. Tapi Repetiles sudah mulai terlihat. Nailnya masih berusaha untuk bisa bertahan. Satu terakhirnya Nailnya pun masih berhasil mundur lagi dengan keadaan yang sangat-sangat berbahaya sekali. Dan siap untuk terbang. Hebatnya, ada Winter Cannon sudah dikeluarkan. Tapi Nino-nya masih berhasil kabur. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena ada sergapan lagi yang dilakukan oleh Super Cat dan berhasil menghancurkan Garan Nino. Tapi mereka sepertinya masih belum selesai. Karena ada Eman dengan satu WW di dalam tubuhnya yang memang sudah dikeluarkan. Iya, dan itu dia satu buah guntingan dari Super Ken. Dia flanking dan akhirnya dapetin momentumnya juga untuk dapetin poin kill tambahan. Dan sekarang Alter Ego, mereka hanya menyisakan 3 base turret saja. Diversion play yang harusnya bisa menjadi kunci kemenangan untuk Alter Ego justru membuat mereka kesulitan sendiri karena selalu bisa dimainkan oleh Moreno. Wah, lagi dan lagi ya, di dalam momen-momen sempit itu tadi ya, sebenarnya Nino juga udah bisa memberikan satu impact yang cukup baik di dalam team fight-nya. Dia ganggu beberapa player. Tapi apalah daya di saat mereka di sandwich kayak begitu, Ul. Selesai. Emang udah terlalu berat juga ya. Apalagi akhirnya ngeliat dari Eman buka crossbow tag. Dari tadi dia nahan-nahan banget nih. Nyari targetingnya. Dan setidaknya mungkin ya itu ngebait aja nih dari satu buah Winter Crown. Dan bahkan sekarang ada 2 Winter Crown yang dipegang oleh Alter Ego. Oke, itu dari setidaknya itu pun bisa mengganggu nanti ya. Dari satu crossbow tank yang dimiliki oleh One. Namun sejauh ini mereka pun masih mencari celah untuk bisa menghancurkan ataupun membalikkan keadaan. Oke, bermain team fight kumpul lagi nih. Dari kedua belah tim yang mungkin akan dibawakan. Dan harusnya Alter Ego mereka bisa manfaatin heist-nya. Yang bisa nanti jadi satu sosok distraktor. Tapi sejauh ini masih belum kelihatan. Karena heist-nya benar-benar masih coba untuk bermain juga secara team fight nih. Bersama dengan kawan-kawan dan lainnya. Tapi Begatron Alpha masih nunggu. Dan ini momen yang sebenarnya kejadian di game 1 tadi. Adem lagi, temponya turun lagi, tiba-tiba keculik 1, one straight push. Ini dia, tenang sebelum badai ini ya. Hati-hati loh. Hati-hati. Nah cuman masalahnya, berarti 3 kali Ul. 3 kali teleportasi emang bener-bener bisa menghancurkan Alter Ego. 3 kali, sementara dari Alter Ego sendiri coba lihat. Apakah ada satu lompatan ataupun satu perpindahan tempat yang emang benar-benar signifikan? Gak ada. Iya. Gak ada. Jadi banyak ragu-ragu. Dan juga kenapa gak ada diversion semakin kesini? Karena udah gak ada inner turret, vision mereka terbatas. Paling diversion dibuka setidaknya mungkin. Hanya untuk ngecek rerumputan. Iya sekalinya ada pun tadi beda lagi tuh lock-lockan hero-nya. Bener. Oke. Wait, itu dia. Lock-lock. Perlu menjadi tembok yang keras banget harusnya. Kuat banget ya. Ini benar-benar bakal jadi garda terdepan. Yap. Bakal ditabrak sekarang. Yap, itu dia Flicker dan juga Implosion. Sudah berhasil tadi sepertinya menyerap ke arah beberapa player. Namun sekarang Lordnya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Begatron Alpha. Super Ken yang masih berusaha bisa pergi ke tempat yang berbeda. Tapi now menjadi korban di dalam pertempuran sebenarnya. Super Look-nya menjadi satu harga yang harus membayar itu semua. Dan tadi Nail gak ketahan pakai Winter Crown. Dan kali ini terlihat Lordnya sudah muncul di arah tengah. Moreno! Di bagian belakang Moreno-nya hadir dan sekarang ada Super Ken. Ais menjadi korban. Dan rondelnya terpisah diajar oleh 2 orang sekaligus. Apa yang akan langsung terjadi? Di mana rondelnya masih berhasil kabur. Tapi ini satu terakhirnya. Evatnya berhasil dihancurkan dan Lord masih melenggang bebas. Oke, Owen flicker menuju ke arah belakang. Lord masuk ke dalam satu base turret di arah tengah. Hanya menyisakan Rondel dan Owen. Oke, 3 player dari Begatron Alpha. Mereka sepertinya bernafsu untuk bisa langsung menutup di game yang kedua ini. Dilihat 1 menit dan sangat cepat dan 13 menit. 53 detik game yang kedua selesai. Dan itu dia. Tenang, tenang.